Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marhawa, CGP Angkatan 1 Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Unit Kerja SDN Negeri 22 JPE. Kali ini saya akan memberikan rangkuman perjalanan pembelajaran koneksi antar materi di modul 3.1. Pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka sangat memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Filosofi Pratap Triloka adalah filosofi yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Pratap Triloka berisi 3 semboyan yang hingga kini dipakai dalam dunia pendidikan. Pratap Triloka yang dimaksud adalah Ingarso Sung Tulada, di depan memberi teladan, Imadya Mangungkarsa, di tengah membangun semangat, dan Tuturi Handayani di belakang memberi dukungan. Filosofi Pratap Triloka tersebut memberikan acuan dan pengaruh positif bagi seorang guru dalam mengambil keputusan. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru hendaknya menggunakan filosofi tersebut untuk membuat keputusan secara tepat yang berpihak kepada murid. Setiap keputusan hendaknya berisi motivasi dan dorongan kepada murid agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang guru seyogyanya memuat nilai cinta, kasih sayang, keadilan, tanggung jawab, toleransi, persatuan, dan penghargaan akan hidup. Nilai-nilai tersebutlah yang akan menjadi dasar bagi seorang guru untuk menetapkan prinsip dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, jika telah tertanam nilai-nilai kebajikan, maka seorang guru yang bijak dan baik akan tetap memegang teguh prinsip-prinsip kebenaran dan menghindari segala sesuatu yang bertentangan dengan nilai moral. Efektif tidaknya pengambilan suatu keputusan akan sangat terbantu dalam sesi coaching. Coaching dengan model Tirta memberikan arahan dan langkah serta komitmen yang tepat sebelum mengambil keputusan secara tepat. Perpaduan antara materi coaching dengan prinsip, paradigma, serta 9 langkah pengambilan keputusan sangat efektif digunakan oleh seseorang dalam mengambil keputusan yang baik dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral. Pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral dan etika sangat bersinggungan dengan nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Seorang pendidik kerap dihadapkan pada kondisi dilema etika dan bujukan moral dalam aktivitasnya. Contoh, dilema etika, benar versus benar. Harus ada pilihan keputusan di mana pilihan tersebut tetap berpegang teguh pada nilai dan prinsip seorang guru. 2. Bujukan moral, benar atau salah. Dalam kasus ini, seorang guru harus memegang teguh nilai kebenaran dan meninggalkan sesuatu yang bertentangan dengan nilai moral. Pembahasan kasus tersebut melatih guru mengambil suatu tindakan atau keputusan yang tepat sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip yang dianut dengan
Pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Setiap pengambilan keputusan yang diambil oleh seorang guru hendaknya dapat memperhatikan segala aspek dan nilai kehidupan dengan tetap berpihak pada murid, serta memberikan pengaruh positif dalam menciptakan kondisi aman dan nyaman. Kesulitan-kesulitan yang sering dihadapi oleh seorang pendidik dalam menjalankan atau mengambil suatu keputusan di lingkungan sekolah biasanya terjadi pada kasus-kasus dilema etika. Karena pada kasus dilema etika ini terdapat nilai-nilai moral kebajikan yang saling bertentangan. Paradigma serta prinsip hidup yang berbeda juga merupakan suatu hal atau suatu tantangan yang sulit, sehingga keputusan yang ada akan berbeda pada orang yang memiliki prinsip dan nilai yang berbeda. Prinsip dan nilai yang tidak bertentangan dengan moral yang harus senantiasa diselaraskan agar keputusan dapat dibuat secara tepat dalam sebuah lingkungan atau sebuah komunitas. Pengambilan keputusan yang tepat sangat berpengaruh dalam memerdekakan murid. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan yang tepat berhubungan dengan murid, hendaknya senantiasa memperhatikan aspek kebutuhan murid. Pengaruh yang dapat terlihat ketika keputusan yang dipilih tepat bagi murid diantaranya, murid akan terlibat aktif dengan adanya kesempatan karena keputusan guru memilih metode yang tepat serta terciptanya pembelajaran yang mendorong murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai pemimpin pembelajaran, dalam mengambil keputusan yang tepat akan senantiasa memfokuskan kita pada kebutuhan murid, sehingga murid dapat mencapai rasa aman, nyaman, dan senang, serta setiap keputusan yang diambil hendaknya merujuk pada terciptanya generasi yang gemilang, yang tidak hanya cakap intelektualnya, namun juga cakap secara moral, sehingga dapat menjadikan generasi penerus bangsa ini di masa yang akan datang. Jadi, kesimpulan akhir yang dapat saya tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya adalah semua materi modul yang dipelajari saling berkaitan antara satu sama lainnya. Modul pengambilan keputusan dan modul lainnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk mewujudkan merdeka belajar bagi murid. Setiap materi dalam modul ini sangat penting dan dibutuhkan untuk melakukan perubahan, perbaikan, dan transformasi pendidikan menjadi lebih baik dengan mengedepankan murid sebagai sentral utama, sehingga pembelajaran dapat berhasil jika pembelajaran berpihak kepada murid. Jadi, kesimpulan akhir yang dapat saya tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya adalah semua materi modul yang dipelajari saling berkaitan antara satu sama lainnya. Modul pengambilan keputusan dan modul lainnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk mewujudkan merdeka belajar bagi murid. Setiap materi dalam modul ini sangat penting dan dibutuhkan untuk melakukan perubahan, perbaikan, dan transformasi pendidikan menjadi lebih baik dengan mengedepankan murid sebagai sentral utama,
sehingga pembelajaran dapat berhasil jika pembelajaran berpihak kepada murid. Demikianlah rangkuman koneksi antar materi modul 3.1. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka belajar.